Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, tema Minggu Misi ke-97, hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Bapa Suci memilih tema ini berdasarkan Injil Yesus karangan Santo Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Kita hafal betul dengan kisah ini. Bapa Suci menggarisbawahi, pertama, hati kita berkobar-kobar ketika Dia menjelaskan kitab suci kepada kita. Dalam kegiatan-kegiatan misioner, sabda Allah mengubah dan menerangi kita. Dalam hidup, kita semua pernah mengalami putus asa, mengalami kekecewaan yang sangat dalam, mungkin bahkan pengen mati bunuh diri. Tetapi seperti para murid, kita tidak boleh pergi. Kita tetap berjalan karena seperti para murid yang mengalami kekecewaan yang sangat dalam ketika Yesus Sang Guru yang diharap-harapkan menjadi penyelamat malah mati secara tragis. Bahkan sebelum kematiannya ada penderitaan yang sangat mengerikan. Tetapi Yesus bangkit. Yesus menemani perjalanan 2 murid yang sedang putus asa ini. Mereka yang bingung, yang putus asa, yang takut akan misteri ketidakadilan yang melilingi dan berupaya menguasai mereka. Tetapi jangan biarkan diri kita kehilangan harapan. Membaca kitab suci adalah salah satu cara memperoleh inspirasi. Ketika kita membaca kitab suci, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ketika kita membaca kitab suci, Tuhan sedang menerangkan misterinya yang agung kepada kita. Sehingga kita boleh
mempunyai kembali hati yang berkobar-kobar seperti dua murid. Yang nomor dua, mata kita terbuka dan mengenalinya saat pemecahan roti. Yesus dalam Ekaristi adalah sumber dan puncak misi. Kalau kita tidak membaca kitab suci, kalau kita tidak menghayati Ekaristi sebagai puncak dan karya misi, kata-kata kita, perbuatan kita menjadi omong kosong. Kita hanya akan mewartakan diri kita sendiri, lalu kita tidak ubahnya seperti LSM. Seperti dikutip oleh kata-kata Santo Hieronymus, ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus. Tanpa Tuhan yang memperkenalkannya kepada kita, mustahil bagi kita memahami kitab suci secara mendalam. Begitupun sebaliknya, tanpa kitab suci, peristiwa-peristiwa misi Yesus dan gerejanya di dunia ini tidak terbaca. Ketika kita merayakan Ekaristi, Tuhan mengundang kita. Segala sesuatunya sudah tersedia. Ia yang dipersembahkan, dipecah-pecahkan, lalu dibagi. Kita pun percaya ketika merayakan Ekaristi, kita dalam hidup nanti, dalam hidup kenyataan, kita harus rela mempersembahkan diri kita, lalu hidup kita dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Untuk menghasilkan buah, kita harus tetap bersatu dengan Yesus. Persatuan itu dapat dicapai melalui doa harian, khususnya dalam adorasi Ekaristi. Saat kita berdiam diri di hadirat Tuhan yang tinggal bersama kita dalam sakramen Maha Kudus, dengan penuh kasih memupuk persekutuan dengan Kristus, murid yang diutus dapat menjadi semakin punya pengalaman mistik dengan Yesus. Pengalaman mistik dengan Yesus, pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Yesus mengharuskan kita, memanggil kita untuk mewujudkan suara kenabian kita, yaitu melanjutkan karya misi kita. Hati kita harus selalu merindukan persekutuan dengan Yesus, mengembangkan permohonan yang berapi-api dari kedua murid Emmaus, terutama di malam hari. Tinggallah bersama kami Tuhan, sebab hari sudah malam. Yang nomor tiga, kaki kita bergegas pergi dengan sukacita menceritakan orang lain tentang Kristus yang bangkit. Keabadian masa muda sebuah gereja yang selalu pergi keluar. Ketika Yesus memecahkan roti, dia mempersembahkan dirinya, dan seperti dikutip dalam Evangelii Gaudium, ketergesa-gesaan untuk berbagi dengan orang lain akan sukacita berjumpa dengan Tuhan menunjukkan bahwa sukacita Injil memenuhi hati dan seluruh hidup mereka yang berjumpa dengan Yesus. Mereka yang membiarkan diri diselamatkan olehnya untuk dibebaskan dari dosa, kesedihan, putus asa, kekosongan batin dan kesepian. Bersama Yesus Kristus, sukacita selalu lahir dan lahir kembali. Ada 3 kata-kata penting yang diingatkan oleh Paus: berpartisipasi, bersekutu, dan melakukan karya misi. Jadi, marilah kita berangkat pergi bermisi, diterangi oleh perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit, dikobarkan oleh Roh Kudus. Marilah kita berangkat pergi bermisi dengan hati yang berkobar-kobar, mata terbuka, kaki bergegas melangkah. Marilah kita berangkat pergi untuk membakar hati orang lain dengan sabda Allah, membuka mata orang lain dengan Yesus dalam Ekaristi,
dan mengajak setiap orang untuk berjalan bersama di jalan perdamaian dan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus kepada seluruh umat manusia. Bapa Suci mengutip meneladan Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita di dalam perjalanan, Bunda para misionaris Kristus, Ratu Misi, kita meneladan hidupnya dan memohon doanya dalam melanjutkan karya misi gereja. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita.